Selamat pagi jemaat GKP yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat beribadah bagi jemaat GKP yang ada di MT Haryono, jemaat GKP yang ada di Kampung Baru, jemaat GKP yang ada di Villa Tangerang, dan jemaat GKP yang ada di Karawaci. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami mau menyenangkan Engkau. Engkaulah Bapa kami yang setia. Engkaulah Bapa kami yang baik. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami datang Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu. Dan kami percaya urapan-Mu Tuhan tak terbatas bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan jam ibadah kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biar Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau bertata di atas ibadah kami, bahkan Kau bertata Tuhan di atas kehidupan kami. Dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita dan bersyukur hari ini tetap ada di jam ibadah. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami datang untuk meninggikan Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitamu adalah kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Oh haleluya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Oh melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh sukacitanya melimpah atas setiap kita. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh tercurah, amin. Tercurah atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Oh haleluya. Haleluya. Dalam segala situasi dan kondisi, biarlah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahkan kita tidak tawar hati. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang baik, bahwasanya kasih setianya tak akan pernah berubah bagi setiap kita. Haleluya. Memang saat-saat ini, situasi yang kita hadapi, semuanya terbatas. Pekerjaan kita terbatas,
aktivitas kita terbatas, pelayanan kita terbatas, bahkan keuangan ada yang terbatas. Mungkin karena di PHK atau pengurangan dari gaji. Tapi ada satu pribadi yang tak terbatas, kuasanya, kasihnya, kebaikannya tak terbatas bagi setiap kita. Mari untuk situasi saat ini, kita lebih lagi berharap padanya. Kita lagi mengandalkan Dia. Kita lebih dan lebih lagi berseru kepadanya. Karena Dia satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungan kita. Mari, saya rindu kita datang terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau. Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sembah, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Inilah hidup kami. Kami mau terus Tuhan bawa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami bukan roh ketakutan. Engkau memberikan Tuhan kami roh yang sanggup membangkitkan kekuatan, kasih bahkan ketertiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat roh kebenaran yang terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan yang terus Engkau taruh dalam hidup kami. Dan hati kami senantiasa melimpah dengan sukacita dari surga. Semua karena-Mu. Semua karena Engkau Yesus. Oh, selain Engkau tiada yang lain. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami miliki di surga. Oh Rabashikialaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang
ku ingini di bumi. Oh selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Engkaulah milikku di surga, hanya Engkau Tuhan. Amin. Oh Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh Engkaulah gunung batuku. Amin. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah yang tertinggi. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami membesarkan-Mu, Yesus Raja. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat. Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja.
yang punya kuasa jauh lebih tinggi dari segala penguasa yang ada, dari semua kerajaan yang ada. Engkaulah yang tertinggi, yang termulia, Raja kami. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Ada harapan yang besar di dalam hati kami Tuhan, untuk iring Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau berfirman kepada kami pagi hari ini. Teguhkan hati kami, bukakan Tuhan, celikan mata batin kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan ada diam di dalam rencana kekal-Mu. Terpuji Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudaraku. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini saudaraku ya. Saya di sini merasakan ada hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati semua tim PW yang telah melayani kita. Haleluya. Hari ini saudaraku kita memasuki PSBB ketiga ya. Kalau saya nggak salah Tangerang Kota. Harapannya ini PSBB terakhir. 2 minggu nih saudaraku ya. Kita lihat saja 2 minggu ke depan. Apakah kita sudah bisa beribadah bersama-sama ya di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini saudaraku, ada satu firman Tuhan yang kita mau dengar dengan tema bertobat untuk kerajaan. Masa iya kita masih harus bertobat? Oh masih saudaraku. Hari ini biarkan Tuhan membukakan rahasia firman-Nya. Tuhan mau kita bertobat lagi untuk kerajaan Allah. Bukan untuk kerajaan dunia, bukan untuk kerajaan pribadi kita, tetapi bertobat untuk kerajaan Allah. Hari ini kita pas menerima perjamuan kudus, biarlah ini menjadi sesuatu yang penting untuk hidup kita. Apa sih bertobat itu saudaraku? Dan kenapa harus bertobat? Kita buka dulu ayat firman-Nya saudaraku. Ayatnya dari Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2 kita baca. Dikatakan di sini saudaraku, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah Yohaneslah yang dimaksud di dalam PL saudaraku, apa yang disampaikan Nabi Yesaya ketika Nabi Yesaya mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu Yohanes ada tampil dan dia menyampaikan pesan Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa? Siapa yang disuruh bertobat? Waktu itu Yohanes berbicara kepada bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang mengenal Tuhan Allah, Yahweh, Yehova. Mereka bukan bangsa kafir. Mereka kenal Tuhan, mereka punya Taurat saudaraku dan mempelajari sejak kecil Taurat itu saudaraku. Tetapi mengapa Rasul Yohanes ini ya yang bisa juga disebut seorang nabi pada waktu itu, mengapa pesannya adalah bertobat? Ternyata saudaraku ini bukan soal sekedar bertobat dari dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, bukan sekedar itu. Tapi Yohanes menyampaikan bertobatlah untuk kerajaan sorga. Ini yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, Injil yang kita beritakan adalah Injil kerajaan. Kita tidak puas hanya dengan Injil keselamatan. Karena Injil keselamatan terbatas hanya untuk mengatakan kalau engkau percaya engkau diselamatkan.
Sampai situ saja. Tapi Tuhan punya rencana Injil itu harus lebih luas dan lebih dalam. Itu yang disebut dengan Injil Kerajaan. Intinya apa di Injil Kerajaan? Ini materi saat teduh kita saudaraku ya. 2 minggu ini betul ya, kita sudah lebih mengerti apa itu Injil Kerajaan. Injil yang menyatakan bahwa berilah hidupmu untuk dipimpin oleh seorang pribadi, raja di atas segala raja, yang tidak hanya untuk di bumi ini saja, tapi dia raja segala raja sampai kepada kekekalan. Beri dirimu dipimpin oleh raja ini. Beri hidup kita untuk ikut kemana raja ini punya keinginan dan kehendak. Maka Yesus pun saudaraku di Matius 4 ayat 17 menyatakan berita yang sama dengan Yohanes. Yesus berkata saudaraku di Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita sekarang yang hidup di zaman ini kita mengerti sesungguhnya raja itu sudah dekat, yaitu Yesus sendiri. Kerajaan ada ketika ada rajanya. Sesungguhnya ketika Yesus datang ke dunia, dialah raja yang dipersiapkan Allah Bapa untuk diproklamirkan. Dialah kerajaan itu yang sejati. Maka kalau kita mau percaya kepada Injil Kerajaan, kita harus beri diri kita percaya kepada Yesus Kristus, Sang Raja mulia, Sang Raja damai, Sang Raja penuh dengan kebenaran. Segala atributnya begitu banyak tentang Yesus Raja kita. Jadi saudaraku, bertobatlah untuk kerajaan. Ini firman untuk saudara dan saya yang mengatakan kita mau udah Kristen udah puluhan tahun. Bukan saja udah Kristen, sudah melayani di sini, di sana sini. Kita hidupnya sudah penuh dengan pelayanan. Kenapa lagi masih harus ada berita bertobatlah untuk kerajaan? Sungguh-sungguh kita perlu merenungkan ini saudaraku. Apakah betul hidup kita masing-masing telah meluaskan Yesus menjadi raja? Bukan hanya hari Minggu 2 jam ketika ibadah, tapi ia menjadi raja tiap-tiap hari dalam hidup kita. Memimpin dari pagi sampai malam, sampai kita tidur, sampai bangun lagi. Ketika kita melayani, betulkah Yesus yang menjadi raja kita? Apakah kita melayani karena Yesus yang memerintahkan? Apakah kita melayani dengan terus berseru dan berserah kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku hanya hamba-Mu. Tuhan aku hanya bejana. Tuhan aku hanya alat saja. Sesungguhnya Engkau yang sedang bergerak di dalam aku. Sesungguhnya Engkau yang sedang memimpin sehingga aku layak disebut sebagai pelayan. Atau seringkali kita melayani karena kita tahu kita mampu. Seringkali kita melayani karena kita tahu kita punya keterampilan. Bahkan keterampilan saya lebih bagus daripada keterampilan dia atau dia yang itu tuh. Saya lebih bagus, maka saya yang harus melayani. Saya enggak terima kalau bukan saya yang melayani. Malah pemimpin pilih dia atau pilih dia. Kenapa bukan saya? Saudaraku, itu menjadi tanda-tanda buat kita. Sesungguhnya kita melayani. Apakah kita sedang dipimpin oleh Tuhan? Maka saudaraku, kita mengenal Matius 6 ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan di situ apa saudaraku? Berdoalah demikian. Katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Maka hari ini saudaraku kita mau belajar. Apakah kita sebagai anak Tuhan telah hidup dalam kerajaan
atau belum? Memang kita sudah percaya Yesus Tuhan menjadi jaminan keselamatan kita, tapi itu urusan nanti. Saya masih muda, sekarang gak usah ingat-ingat Yesus, ya ingat Yesus hari Minggu aja juga udah cukup. Ini waktunya kami masih harus berkutat dengan kepentingan sendiri, dengan ego, dengan cita-cita pribadi. Itu yang kami kejar. Apakah demikian kita berpikir selama ini, saudaraku? Kenapa Tuhan suruh bertobat? Karena bertobat artinya mengubah cara berpikir. Bertobat artinya mengubah pola pikir. Bertobat artinya mengubah cara pandang kita. Kalau kemarin-kemarin memandang segala sesuatu dari sudut diri kita sendiri, ketika kita bertobat masuk di dalam kerajaan, maka cara pandang kita bukan lagi cara pandang diriku. Tapi apa cara pandangmu Tuhan? Rajaku, engkau memandangnya seperti apa persoalan ini? Sehingga apa keputusanmu Tuhan untuk aku lakukan? Kalau cara pandang kita masih cara pandang diri sendiri, sesungguhnya saudaraku, Yesus Tuhan belumlah menjadi penguasa tunggal hidup kita. Dia belumlah menjadi raja yang berdaulat menentukan hari-hari hidup kita dan apa tujuan hidup kita. Jadi ketika kita berkata, aku mau bertobat Tuhan demi kerajaan-Mu, maka artinya kita harus mengubah titik pandang kita dari ego kita, diri kita, atau dari cara pandang dunia ini, saudaraku. Oh, kalau menurut teman-teman trennya sekarang kalau anak muda seumuran saya harusnya udah begini, begitu, begini, begitu. Itu kan cara pandang dunia. Kita harus mau mengubah titik pandang kita dari ego diri sendiri, dari dunia kepada cara pandang Kristus. Kalau memang kita mau memberi hidup kita bertobat sungguh-sungguh untuk kerajaan. Itu bertobat, saudaraku. Mengubah cara pikir, cara pandang, titik pandang dari diri, dari dunia. Apalagi cara pandang kuasa gelap ya. Kita tinggalkan sehingga kita punya cara pandang Kristus Raja. Lalu bertobat untuk kerajaan. Apa sih kerajaan? Kerajaan Allah itu seperti apa? Kerajaan sorga itu seperti apa? Bicara tentang kerajaan sorga, saudaraku, artinya sentralnya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Yang kita percaya menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Sebagai juru selamat, ia sudah menyelamatkan. Nanti kita terima keselamatan itu. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan, saudaraku, itu mulai sekarang ketika kita katakan saya percaya kepadamu Yesus Tuhanku. Itu artinya Yesus penguasa hidupku. Yesus yang menjadi pemilik hidupku. Artinya Kristus menjadi benih. Ada ayatnya ya saudara ya. Ketika kita percaya, kita terima benih dari Allah. Dan benih ini tidak akan berbuat dosa. Siapa di dunia ini yang kita kenal sebagai tidak pernah berbuat dosa? Siapa saudaraku? Hanya Yesus. Jadi ketika ayat firman itu berkata Allah memberikan benihnya, benih yang tidak berdosa masuk ke dalam dirimu. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menjadi baitnya. Dia masuk saudaraku jadi benih itu. Nah benih ini begitu udah ada di dalam kita saudaraku, biarkan benih ini bertumbuh.
Jadi ketika saudara percaya Tuhan, ambil baptisan, terus berkata, aku sekarang Kristen, pengikut Kristus. Benih itu masuk di dalam dirimu. Tapi benih ini jangan dibiarkan. Benih ini harus bertumbuh. Supaya benihnya bertumbuh, tanah hati kitanya mesti benar. Amin, saudaraku. Jangan jadi tanah hati yang bersemak duri terus-terusan. Jangan berbatu-batu terus-terusan. Jangan jadi tanah pinggir jalan yang keras. Sehingga benih itu gak bisa masuk. Biarlah kita berubah. Tanah hati kita harus berubah dulu. Supaya benih Kristus yang masuk itu bisa bertumbuh. Amin. Jadi kalau Roh Kudus, di pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan Tuhan kirimkan Roh Kudus, Roh penolong itu. Roh Kudus ini pasti ngomong sama kita. Ya, waktu kita tahu kita mengeraskan hati, ego yang kita pakai, sesungguhnya Roh Kudus kasih tahu. Nah, jangan keraskan hatimu. Nah, jangan begitu responnya. Aku udah ajarin kamu. Harusnya kamu ampuni. Tapi ini kamu masih simpen terus, masih dendam terus. Jangan begitu. Pasti Roh Kudus itu ajar kita. Supaya tanah hati kita lembut. Benih Kristus itu bisa masuk dan bertumbuh. Jadi saudara, kalau kita bilang begini, ayo kita orang Kristen harus bertumbuh. Sebetulnya apa yang bertumbuh? Kristus yang di dalam kita, yang sudah jadi benih yang tak bisa berdosa itu, biarkan dia tumbuh. Tugas kita adalah siapkan tanah hati yang lembut. Kalau ada semak durinya, oh Tuhan Yesus terima kasih engkau kasih tahu saya ini ada semak duri. Aku buang dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran hidup itu semak duri saudaraku. Ya, baik yang muda-muda nih mungkin kena PHK kemarin atau yang sudah berkeluarga juga lagi pusing keuangan, jangan biarkan kekhawatiran itu jadi semak duri di hati. Itu akan menghalangi pertumbuhan Kristus di dalam kita. Ya, kita mau katakan semak duri dalam nama Yesus keluar dari hidupku. Aku enggak mau lagi diganggu dengan segala kekhawatiran ini. Aku mau percaya firman. Firman sudah ajar aku bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Maka semak duri itu tersingkir. Dan Kristus itu akan bertumbuh lewat firman dan firman yang kita makan setiap hari. Lewat renungan saat teduh kita, malam hari Roh Kudus ingetin kita kan. Firman yang pernah kita terima, pernah kita dengar, Roh Kudus ingetin kita. Dan ketika dia ingetin kita, kita mau mengakui, ya Tuhan terima kasih. Ya Roh Kudus, aku mau dengar suaramu. Aku mau taati perkataanmu. Aku gak mau lagi egois. Aku gak mau lagi dengar omongan orang yang gak benar. Aku mau ikut aja firmanmu. Itu kita sedang belajar menundukkan diri kepada kedaulatan Raja kita. Semakin kita mau mentaati Kristus yang di dalam, semakin bertumbuh. Bayangkan saudaraku, Kristus yang tadinya satu benih saja, bukankah dia benih yang mati? Betul saudaraku? Karena Yesus bilang kalau benih itu tidak mau jatuh dan mati, dia hanya satu saja. Tapi ketika benih itu mau jatuh dan mati, dia akan berlipat ganda. Itu Yesus. Yesus sudah buktikan lewat hidupnya, dia adalah benih yang jatuh dan mati buat kita semua. Benih inilah, kualitas yang demikianlah Kristus itu di dalam kita. Benih yang luar biasa, teruji. Makanya saudaraku, Tuhan mau bertobatlah untuk kerajaan surga. Karena rajamu itu luar biasa, teruji, menang, mulia, dahsyat perkasa, dan luar biasa. Kalau kita mau saudaraku terus menghidupi, menyirami benih Kristus yang telah ada di dalam kita, biarkan dia bertumbuh. Maka satu kali menjadi tanaman yang sehat dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Amin, saudaraku, biarkan Kristus meraja di dalam kita
dan kita akan nikmati buah pekerjaan Roh Kudus. Buah kerajaan itu. Sesungguhnya itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang Kristus yang di dalam kita. Kita siapa? Kita ini rumahnya saja. Kita ini bejananya saja, yang di dalam itu yang luar biasa, yang bisa memberikan kepada kita kemenangan dan kemenangan, bisa berikan kuasa yang besar, bisa memberikan iman yang murni. Itu terbukti ada di dalam Kristus Raja kita. Amin, saudaraku. Kalau kita yang disuruh hebat, dahsyat, kita orang percaya, kita ngerasain, ya saya sama Tuhan payah. Kalau saya pribadi nih, Tuhan payah. Sebentar up, sebentar down. Sebentar up, sebentar down. Sebentar semangat, habis itu melempem lagi. Kuat semangat 3 bulan, sebulan layu lagi. Itu kalau kita, saudara-saudara. Tapi Kristus yang ada di dalam kita, dialah yang luar biasa. Jadi tugas kita adalah mempersilakan. Tuhan, biarlah Engkau yang bertumbuh di dalam saya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Cita-citaku kuserahkan kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kita berserah penuh dan biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan, maunya saya jadi apa? Kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan, caranya bagaimana? Tempatkan pola pikir saya seperti pikiran-Mu Tuhan. Maka kita semakin masuk di dalam hidup kerajaan itu sendiri, saudaraku. Jadi kerajaan itu adalah Kristus yang ditaruh di dalam kita sebagai benih. Dia bertumbuh lebih lagi dalam kita. Pada akhirnya dia memerintah, mengendalikan hidup kita. Dia matang di dalam kita dan akan mencapai waktu penuaian. Jadi salah satu arti penuaian daripada satu artinya adalah penuaian jiwa, itu oke. Tapi arti yang lainnya adalah bahwa Kristus itu menjadi matang dalam hidup gereja. Maka itulah waktunya Tuhan menuai gereja. Gereja yang matang, gereja yang menang. Inilah bagian dari kerajaan Allah yang akan dibawa masuk oleh Bapa Surgawi kepada kerajaan kekalnya. Jadi kalau orang Kristen yang gampang lemah, gampang kalah, gampang layu, gampang kelihatan enggak punya kekuatan. Itu sebetulnya satu pertanyaan. Apakah engkau hidup di dalam kerajaan Allah? Atau engkau masih dipimpin oleh egomu sendiri? Masih dipimpin oleh dunia ini? Karena kita tahu benihnya Kristus itu unggul, luar biasa. Kalau kita luaskan dia memimpin kita, maka hidup kita pun akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi gereja sesungguhnya adalah bagian yang penting di dalam kerajaan Allah ini. Tapi gereja harus jadi gereja bagi kerajaan. Bukan gereja sekedar organisasi. Itu gampang saudaraku digoyang, ya. Gampang digoyang. Atau gereja yang lumayan ya aktif melayani saudara-saudara mau bersama-sama ya, tapi saudaraku kembali kalau kita bukan untuk kerajaan Allah yang sifatnya kekal itu saudaraku, akan ada kepentingan-kepentingan pribadi, akan ada kepentingan-kepentingan kelompok, akan ada silang selisih
pada akhirnya goyang juga, goyah juga, goncang juga. Pelayanan pun begitu. Kalau masing-masing bawa ego, pasti ada goyangnya, pasti ada selisihnya. Nanti tahu-tahu pecah. Karena ada kepentingan ego, ada kepentingan duniawi. Mari kita semua mau menyadari kalau kita mau jadi gereja, jadilah gereja untuk kerajaan Allah. Maka gereja ini murni, gereja ini betul-betul mengagungkan hanya pribadi yang unggul itu, Kristus yang ada di dalam kita. Kalau di dalam saya ada Kristus, di dalam saudara ada Kristus, di dalam saudara yang lain semua kita isinya Kristus yang meraja. Kita semua takut, tunduk dan hormat kepada kepemimpinannya. Roh Kudus bekerja di antara kita. Kita semua saudaraku akan tahu kemana Roh Kudus mau kita bergerak bersama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Ini semua murni hanya untuk Raja kita, Tuhan kita yang meraja di dalam kita. Saya percaya saudaraku, kalau Kristus yang menjadi dasar segala sesuatu pikiran kita, perasaan kita, saudaraku, kita bukan orang-orang yang akan gampang marah, gampang emosi, gampang sakit hati, gampang kecewa. Itu pasti dari ego. Kalau memang yang memimpin kita Kristus Raja, saudaraku. Di tengah goncangan seperti apapun kita akan tetap bertahan. Di tengah situasi yang sulit seperti apapun kita akan terus maju. Di tengah gelombang persoalan apapun, selama ada Kristus di sana, tenang, tenang. Orang-orang badai, orang percaya, tenang. Kenapa bisa begitu? Ada Kristus. Kita mau belajar banyak saudaraku, kita mau koreksi kepada diri kita masing-masing, betul enggak ya? Yesus Tuhan itu ada di dalam saya dan di antara kita. Ya, ini perenungan firman kita minggu ini. Dia, kerajaan itu ada di antara kita. Wow, luar biasa. Kalau kita sadari saya sebagai anggota gereja, saya punya tujuan gereja bagi kerajaan. Kalau semua kita punya tujuan yang sama, gereja ini bagi kerajaan, kami ini bagi kerajaan Allah. Apapun tantangan dan rintangannya, kita nggak akan mundur, saudaraku. Karena kita tahu kita telah dipanggil, kita telah dipilih. Tuhan Yesus beserta kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Kita akan terus bisa berjalan. Kita akan terus bisa berjalan. Walaupun ada hinaan, ada aniaya, ada fitnah. Ya kan saudaraku seperti Tuhan Yesus. Malah Tuhan bilang upahmu besar di sorga. Kalau engkau menghadapi perkataan orang yang gak enak gitu. Seperti aku kata Tuhan. Ya kan? Bukankah itu nilai-nilai yang Tuhan sampaikan. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Itu prinsip-prinsip nilai-nilai hidup kita orang percaya sebagai umat kerajaan Allah. Jadi gereja itu apa? Gereja sebagai kerajaan seperti apa? Gereja sebagai kerajaan kita adalah eklesia. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia ini untuk maksud Allah. Jadi kita ngumpul di gereja, melayani, bersekutu bersama-sama. Jangan lupa kita orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia ini. Jadi jangan ikuti lagi prinsip-prinsip dunia ini saudaraku. Kita ikut saja prinsip firman Tuhan. Yang kedua, kita adalah tubuh Kristus.
Apa artinya tubuh Kristus? Tubuh adalah ekspresi dari sesuatu yang di dalam. Kalau saya angkat tangan, karena yang di dalam suruh saya angkat tangan. Ya, otak kita mengendalikan. Kalau saya ngomong, karena disuruh ngomong. Jadi tubuh ini hanyalah ekspresi. Ekspresi dari yang di dalam. Otak kita yang mengatur, yang memerintahkan. Biarlah otak kita itu menjadi gambaran Kristus Tuhan yang adalah kepala gereja. Kita gereja adalah tubuhnya, ekspresi dari Kristus Tuhan. Mari kita cek kepada diri kita masing-masing. Betul gak sih gue udah jadi ekspresinya Yesus Kristus? Kadang-kadang iya, kadang-kadang belum, berarti kita masih harus bertobat. Kita mungkin suka lupa bahwa hidup kita sebagai gereja adalah untuk kerajaan. Jadi ekspresi di luar harus cocok dengan apa yang diperintahkan oleh otak, saudaraku. Apa betul Tuhan mau kita berekspresi begini dan begitu? Kalau kita mau jujur bicara di dalam hati kita, kayaknya kalau Tuhan Yesus gak akan saya seperti itu. Apa iya Tuhan Yesus nyuruh saya gampang ngambek? Saya rasa, saya yakin kita semua akan mengatakan, oh tidak, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang gampang ngambek. Ya kan saudaraku? Jadi kalau kita masih banyak ngambek, artinya apa? Jangan-jangan hidup saya ini masih banyak dipimpin oleh perasaan saya sendiri. Bukan oleh Kristus Raja. Jadi ingat saudaraku ya, sebagai tubuh Kristus, tubuh itu adalah ekspresi dari Kristus. Kalau gak cocok, kita bertobat. Ampuni saya Tuhan. Seringkali itu cuman diri saya sendiri, bukan engkau. Kita juga mempelai Kristus yang sedang dipersiapkan, saudaraku. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan. Ya, kita adalah kerajaan. Ada pemerintahan Allah atas gereja. Dan Kristus yang menjadi rajanya. Pasti ada kuasa, saudaraku. Pasti ada daya dobrak, saudaraku. Kalau gereja, yaitu kita semua, hidup kita dipersembahkan kepada Dia untuk kerajaannya. Pasti ada kuasa yang luar biasa. Dan kita gak boleh lupa ada strategi iblis musuh kita. Jadi saudaraku, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita lemah langsung kelihatan, wah ini kalah nih, kurang berjaga-jaga nih, lemah gitu ya. Terus gimana kalau kita masih terus semangat luar biasa lewati tahun demi tahun, lebih tahun demi tahun. Saudaraku ingat-ingat begini saudaraku. Iblis bisa saja biarkan kita melakukan banyak kegiatan, kesibukan. Yang penting jangan masuk kepada kerajaan. Gereja, sebagai gereja ada kegiatan. Iblis enggak begitu takut. Yang penting jangan membiarkan hidupmu jadi tempat Kristus Raja memerintah. Kalau gereja meluaskan Kristus saja yang kami sembah, Kristus saja yang kami tinggikan, Kristus saja yang kami taati bersama-sama. Bukan kemauan si A, si B, si C, tapi semua di dalam roh yang sama bisa mengatakan, iya aku tahu Tuhan Engkau memimpin kami ke arah ini. Dan kita sama-sama boleh merasakannya saudaraku. Itu iblis takut. Amin saudaraku. Iblis takut kalau kita melakukan hal-hal buat kerajaannya. Jadi sekali lagi saudaraku, ini waktunya kita koreksi diri kita masing-masing. Semua kita termasuk saya. Kalau kita sekedar jadi umat Tuhan, jadi orang beragama, mungkin masih baca firman, mungkin masih berdoa, mungkin masih mau menyembah. Tapi saudaraku, kalau itu bukan
untuk Tuhan Yesus. Iblis enggak takut. Jadi mengapa kita harus bertobat untuk kerajaan? Apapun nilai-nilai kita hari-hari ini, apapun yang kita pikirkan saudaraku, kalau bukan untuk kerajaan Allah, kalau semuanya bukan untuk kerajaan Allah, tapi untuk kesenangan kita. Kenapa kamu pelayanan singer? Ya saya senang nyanyi, gitu. Jadi karena senang nyanyi, kamu pelayanan singer? Iya. Ada hal lain, kenapa kamu pelayanan singer? Enggak tuh, cuman karena saya senang nyanyi. Itu namanya bukan buat kerajaan. Enggak ada kaitannya banget sama Tuhan Yesus. Cuman karena kita senang nyanyi, kita jadi singer. Masih terlalu dangkal, saudaraku. Mari kita cek, siapa kita hari-hari ini? Fungsi kita di dalam gereja, saudaraku. Dan bertanyalah, kenapa saya ada di situ? Kenapa saya punya fungsi A, B, C? Apa karena ya habis disuruh sih? Ya saya nggak enak, ya udah aja ikut karena disuruh. Apakah itu alasan kita? Atau karena hobi, saya senang melakukannya. Atau karena engkau tahu engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan mau engkau ada di sana. Sehingga engkau berkata, karena Tuhan yang menghendaki. Yang mana saudaraku? Ini baru satu hal, baru motivasi kita melakukan pelayanan. Apakah kita sadar karena Tuhan mau aku di sana? Seperti Yunus ya, sadarnya belakangan. Udah tahu dari awal Tuhan bilang aku mau kamu ke Niniwe, pertobatkan kota Niniwe. Tapi enggak dipandang sama Yunus karena dia punya tujuan sendiri. Dia pergi ke tempat, ke kota yang dia mau. Makanya di perjalanan Tuhan belokkan, Tuhan kacaukan rencananya. Hanya supaya Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Baru terakhirnya Yunus mau datang ke Niniwe dengan hati yang sudah berubah. Dengan cara pandang yang sudah berubah. Ya, tadinya dia ngomel-ngomel bersungut-sungut tapi terakhir dia tahu. Ya, Tuhan berikan kepada dia pemahaman, ada kasih sehingga dia boleh mengasihi kota Niniwe dan akhirnya kota Niniwe dipertobatkan. Maka saudaraku, mari kita baca sebuah ayat terakhir yang ada di Roma 12. Roma 12. Ayat 1 dan 2. Saya bacakan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, Tuhan minta kita mempersembahkan hidup kita. Kalau kita mempersembahkan hidup, saudaraku, artinya ada korban ya. Berarti hidup kita ini jadi korban, saudaraku. Korban yang dipersembahkan di mezbah. Seperti zaman dulu ada kambing, domba, lembu ditaruh di atas mezbah. Sebagai korban dia dibunuh, dipotong-potong dan dibakar. Kalau kita mau jadi umat kerajaan dan gereja di mana kita ada, gereja bagi kerajaan. Yang pertama Tuhan minta persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu. Jadi tubuh kita itu mati saudaraku. Kalau mati udah gak bisa
Nggak bisa protes, udah nggak bisa banyak ngambek, sudah mati. Itulah maksudnya ego kita ini harus mati. Dapat aniaya pun kata Tuhan, diberkatilah kamu, berbahagialah kamu. Dan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ayat 1 mengatakan ego kita harus mati. Itu tandanya sepenuh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan soal waktu. Oh, saya udah 20 tahun jadi anggota jemaat dan melayani. Ada lagi yang bilang saya udah 30 tahun. Bukan soal waktu, tapi apakah sepenuh diri kita mati. Egonya udah gak main lagi. Itu tandanya, saudaraku. Ayat 1 telah tergenapi. Sekarang ayat 2, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini punya cita-citanya sendiri. Orang-orang dunia punya cita-citanya sendiri. Kita orang kerajaan. Apakah cita-cita kita sama dengan orang dunia? Atau cita-cita hidup kita adalah cita-cita kerajaan Allah. Maka Tuhan bilang bertobatlah. Artinya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Persis seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu Bapa di dalam hidup kami. Itulah esensi kerajaan Allah. Kita hidup untuk kehendak Allah. Kita dipanggil, dipilih untuk melakukan kehendak Allah. Mari relakan hati kita ketika kita sudah tahu. Ya, jadilah Yunus yang rela hatinya. Jangan Yunus yang memberontak, saudaraku. Itu tandanya kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Ego kita enggak main lagi. Dan dunia ini tidak lagi dapat mempengaruhi kita semuanya. Mari saya persilakan tim PW maju ke depan. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus, saudaraku. Kita siapkan hati kita dulu. Mari siapkan hati. Kristus Raja kita. Oh, luar biasa. Sungguh hidupnya bukan hidup bagi diri sendiri. Hidup Kristus telah diberikan untuk melakukan kehendak Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikanku tempat kediaman-Mu, jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Haleluya. Kuduskanku, kuduskanku. Jadikanku tempat kediaman-Mu, jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku.
semua Tuhan. hatiku, Oh Roh Kudus, bawaku Engkau berjalan seluruh sanggup mengajar kami, menyingkapkan dalam hidup kami Tuhan. Ubah hidup kami, ubah cara pandang kami, agar ku layak jadi tempat kediaman-Mu, agar ku layak jadi tempat kediaman-Mu, agar ku layak jadi tempat Haleluya. Oh, kami buka hati kami, ya Roh Allah yang hidup. Jadikan kami tempat kediaman-Mu. Yesus, Turut Engkau, taati Engkau. tiada yang seperti-Mu. Oh Tuhan Yesus, Haleluya, ampuni kami Tuhan. haleluya. Biarlah kerajaan-Mu menerangi kami lebih lagi sejak hari ini. Pimpin kami Tuhan, karena kami mau hidup di dalam kerajaan Allah sejak di bumi ini sampai pada kekekalan. Kami mau jadi gereja yang dipersembahkan bagi kerajaan Allah, bukan untuk ego kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, bukan untuk dunia ini, bukan untuk kesenangan dan kenyamanan. Kami mau Tuhan meluaskan Yesus Raja, meraja di dalam hidup kami, memimpin hidup kami, berdaulat di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari siapkan hati kita Raja damai. untuk kita boleh menerima perjamuan kudus ini. Bukti kasih-Mu Yesus, bukti ketaatan-Mu Yesus, bukti Engkau merendahkan hati-Mu. Bahkan Kau taati Bapa surgawi, Engkau mau turut kehendaknya, maka Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau lewati jalan salib, Engkau lewati jalan penderitaan bagi daging, bagi ego, dan Kau lulus ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau pribadi yang luar biasa. Bahkan Kau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkaulah benih yang unggul itu, Engkaulah benih dari Allah bagi kami. Sebentar kami akan terima tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, masuk lebih lagi dalam hidup kami untuk pertumbuhan-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapak yang Kiarabata kasih buat kalam. karya keselamatan yang Kau Oh berkati Tuhan perjamuan ini di dalam kasih Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan di dalam penghiburan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami sebentar akan menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. bukan dengan barang fana. Saudaraku, saya peringatkan saudara yang belum baptisan air untuk tidak mengikuti prosesi ini. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia Terima kasih dan tak berarti ya Yesus. lagi hidup ini. Ku letakkan Haleluya. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Jadilah padaku Oh Roh Kudus, bawa yang kami. Kau ingini. Haleluya, haleluya. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia Oh, dan tak berarti amin. Semua kami tinggalkan. hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Amin yang Yesus. Kau ingini. Oh Tuhan Yesus, biarlah ini bukan sekedar pujian, Haleluya. tetapi kerinduan ini boleh timbul di dalam hati kami. Kami mau iring Tuhan, ikut teladan Tuhan Yesus. Memberikan hidup kami Tuhan hanya kepadamu, untuk Engkau pimpin, Engkau arahkan, dan jadi seperti yang Engkau mau. Ampuni kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh yang penurut itu terus ada di dalam batin kami, di tangan kami. Ada tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Sebentar kami boleh memakannya, sehingga biarlah Engkau Kristus yang di dalam kami lebih kuat lagi, lebih berdaulat lagi, lebih menguasai kehidupan kami. Maka mari kita angkat roti ini, saudaraku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita semua. Tubuhnya telah terpecah-pecah. Karena itu janganlah engkau mengeluh ketika ada sakit, ada penderitaan, ada fitnah, ada perkara yang jahat datang kepadamu. Janganlah engkau mengeluh lagi. Katakan, Tuhan, Engkau sudah terpecah-pecah bagi kami. Sedikit kami boleh merasakan, dan biarlah Engkau dapati hati kami senantiasa mengucap syukur. Kami mau terus taat, kami mau terus setia kepada panggilan-Mu Tuhan. Karena itulah yang luar biasa, tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Karena itu saudara-saudara, mari kita makan roti ini sepenuh iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan. Oh Tuhan Yesus, oleh pengorbanan-Mu, Terima kasih. oleh kerelaanmu Haleluya. untuk menanggung semua dosa, kesalahan, kelemahan kami. Maka Tuhan, hari ini ada anggur ini di tangan kami. Kami mengucap syukur luar biasa kasih-Mu Tuhan.
Dan semua ini telah melepaskan kami dari kutuk dosa, telah melepaskan kami dari kutuk maut ya Tuhan. Kami memuji, membesarkan-Mu. Karena itu hidup kami sekali lagi kami persembahkan kepadamu. Sehingga Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami Tuhan terlepas dari segala kecemaran. Baik kecemaran rohani, kecemaran jasmani yang masih ada. Kami tahu kuasa-Mu sanggup melepaskannya. Pakai kami Tuhan untuk memiliki hati yang terus rela, terus taat kepadamu seperti yang telah Engkau lakukan. Karena itu saudara-saudara, mari kita minum bersama dengan sepenuh iman. Maka hidup kita berubah dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami, Engkau luar biasa. Oh, tugas kami adalah memberikan hidup kami. Tugas kami adalah menyerahkan hidup kami. Ajar kami Tuhan mulai hari ini, singkapkan. Firman-Mu lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami semua lebih lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak takut lagi menghadapi hari depan, bahkan kami tidak mengusahakan Tuhan dengan tenaga upaya sendiri, tetapi kami mau berserah kepadamu, Kami serahkan semua ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di dalam segala persoalan kehidupannya, persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan, kesehatan, apapun juga Tuhan. Hari ini kami serahkan kepadamu, Raja kami yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tunduk kepada kehendak-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Diberkatilah semua jemaat-Mu dalam nama Yesus.